kita banyak ada bahas terkait SKPKB, SKPLB, terus nanti dia emang bisanya diapain, tata cara penagihannya seperti apa lah. Sekarang kita membahas terkait upaya hukum lanjutannya seperti apa. Jadi kan kemarin sempat aku bahas sedikit, bentar ya. Ini, bentar. Ini tadi punya anak. Nah, sekarang aku bahas sedikit. Kalau misalkan untuk SKPKB atau surat keterangan kurang bayar, bentar ya guys. Nggak fokus aku kalau sama ini. Gini, jadi kalau misalkan kemarin kan kita udah bahas terkait surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan lebih bayar, surat ketetapan nihil kan itu. Lah, untuk beberapa surat ketetapan yang mengakibatkan kurang bayar, umumnya si wajib pajak itu dia nggak terima dengan apa yang seharusnya dibayar. Jadi, awalnya surat ketetapan itu ada, boleh, nanti tak kasih ya. Nanti tak kasih ya, guys. Tenang. Kan kemarin kan yang PDF, ya yang PDF kan udah tak kasih. Lah, Excel kemarin aku lupa nggak share. Jadi nanti tak kasih ya kalau udah. Boleh kok. Nah, buat kalian belajar. Tapi ini yang TM2 yang ini juga belum dikasih. Belum Ah, aku share soalnya masih aku rapihin, soalnya masih berantakan. oh, iya, oke, oke. Itu masih nggak lurus ininya. Jadi aku rapihin dulu ya, nanti aku kasih. Nah, oke. Ini. Jadi, untuk yang awalnya SKPKB, ingat kan kemarin atau surat ketetapan itu datangnya dari apa? Proses pemeriksaan. Jadi kemarin kalau diingat-ingat lagi aku jelasinnya bahwa sistem perpajakan di Indonesia itu menggunakan yang namanya self assessment di mana wajib pajak diberi kuasa penuh untuk melakukan pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajaknya sendiri kan gitu. Jadi kita itu mau bikin berapa angkanya sebenarnya tuh fiskus tuh nggak tahu. Cuma ada satu proses di diri fiskus di DJP, dia itu melakukan yang namanya proses pemeriksaan. Nggak semua wajib pajak tuh diperiksa. Jadi tuh kayak random aja gitu. Dia melakukan yang namanya analisis resiko kalau mereka sebutnya. Analisis berbasis resiko. Kira-kira wajib pajak mana sih yang laporan keuangannya tuh nggak wajar, yang keuntungannya tuh nggak wajar, yang sekiranya dia itu ada melakukan yang namanya penggelapan pajak, misal seperti itulah kayak gitu, maka si Fiskus memutuskan untuk melakukan pemeriksaan. Dari proses pemeriksaan ini maka dilakukan yang namanya apa ya lupa. Dilakukan dari proses pemeriksaan ini maka akan diterbitkan yang namanya surat ketetapan. Jadi diterbitkan surat ketetapan. Dari ketetapan ini surat ketetapan berisi terkait kan kemarin macam-macam kan, ada kurang bayar, ada lebih bayar, ada kurang bayar tambahan sama nihil. Lah, biasanya yang menjadi sengketa itu atas yang kurang bayar atau kurang bayar tambahan. Jadi, surat ketetapan ini berisi terkait pajak yang seharusnya dikenakan ke wajib pajak. Jadi, awalnya nih, si wajib pajak melaporkan pajaknya, misal si WP itu ngelaporin pajaknya 20 juta. Ini. Ternyata setelah dilakukan proses pemeriksaan, pajaknya jadi gede. Jadi anggaplah 25 juta. Gini. Jadi ini menurut Fiskus, otomatis kan ada kurang bayar kan. Harusnya yang terhutang ke negara itu 25 juta, yang dibayar WP cuma 20 juta. Berarti ada kurang bayar sebesar 5 juta lah. Berarti ini diterbitkannya adalah berupa surat ketetapan pajak kurang bayar. Lah terus misal nih setelah diterbitkan SKPKB, lalu si Fiskus menemukan data baru
atas penghasilan wajib pajak yang belum dilaporkan. Setelah dicek, oh data barunya itu ada apa ya, lupa. Ada pajak yang harus dibayar, pajak tambahan atas penghasilannya tadi harusnya itu 30 juta, sehingga muncul lagi lah dia yang namanya SKPKBT. SKPKBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebesar 30 juta. Kayak gitu. Lah, setelah ini apakah kadang dalam prosesnya itu kadang klienku tuh dia nggak terima atas keputusan Fiskus. Oh enggak kok, orang aku udah bener gitu, orang pencatatanku udah bener, yang aku laporin itu udah sesungguhnya. Kan belum tentu Fiskusnya itu bener juga, kamu ngiranya salah, si WP bilang gitu ke Fiskus. Lah kalau kayak gitu, ketika wajib pajak, enak caps lock aja ya, ketika WP, nah, istilahnya tuh keberatan atau tidak terima dengan apa yang dituduhkan oleh Fiskus, dan Fiskus sudah menerbitkan produk hukum berupa SKPKB atau surat ketetapan lain, maka WP berhak untuk melanjutkan ke proses upaya hukum selanjutnya. Jadi kalau misalkan oh aku nggak terima sama tuduhannya si Fiskus, orang aku udah bener kok pajakku lo cuma 20 juta, tapi si Fiskus nuduhnya 25 juta, sehingga menurut Fiskus ada kurang bayar 5 juta. Lah, atas menurut Fiskus tadi, atas opini Fiskus, Fiskus itu menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Dikasih ini ke kita, oh ini lo bayar lo gitu. Lah, tapi kadang kita itu si kliennya itu dia nggak apa ya, dia nggak terima dengan itu gitu. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh si WP tersebut untuk menentang si keputusannya Fiskus? Lah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah proses keberatan, di mana keberatan pajak adalah mekanisme yang disediakan oleh Dirjen Pajak bagi wajib pajak yang tidak puas dan tidak sependapat terhadap hasil pemeriksaan pajak. Hasil pemeriksaan pajak dalam bentuk apa? Dalam bentuk produk hukum berupa surat ketetapan. Jadi, untuk cakupan keberatan pajak yang bisa diajukan keberatan adalah surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, kurang R, sama surat ketetapan pajak nihil. Dasar hukum keberatan ini ada ya di UU PPH. UU PPH 28 42 deh 42 PPN 28 lah ya, ini yang tahun lalu, ini yang tahun awal, sekarang kan udah diubah jadi HPP ya. Terus sama PMK 202 2015 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Jadi ini kalau ditanya dasar hukumnya, jadi kalian tahu nih keberatan nih karena apa gitu lah, karena ini tadi dia nggak terima dengan apa yang sudah ditujukan Fiskus kepada si wajib pajak, maka ya wes lah kita upaya hukum yuk gitu, nggak terima aku tuh gitu. Jadi diajukan keberatan. Lah ini ada syarat mengajukan keberatan. Jadi ada dua, ada syarat formal, ada syarat material. Yang ini yang tak kuningin, ini syarat formal. Jadi kalau misalkan kalian itu istilahnya materinya tuh bener, kalian itu isinya bener, tapi kalian tidak memenuhi persyaratan ini, maka itu akan gugur, auto gugur tuh keberatannya, istilahnya kayak syarat administratif gitu ya. Yang pertama, pengajuan dilakukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia, jadi harus surat. Nggak boleh kalian datang ke KPP bilang, mbak aku mau ajuin keberatan, nggak bisa kayak gitu. Harus dilampirin atau disertai dengan surat resmi secara tertulis. Yang kedua, menuliskan jumlah pajak terhutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang menjadi dasar perhitungan. Jelas ya ini ya, jadi di suratnya itu ada
terkait jumlah pajak terutang, pajak yang dipotong, yang dipungut, menurut kalian tuh harusnya berapa? Menurut WP itu harusnya berapa gitu kalau dia tidak terima dengan keputusan Fiskus. Jadi kita harus apa ya? Kita harus converse di situ gitu. Yang ketiga, satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak. Jadi misal nih, kalian dituduhnya 3 surat, keberatannya juga harus 3 surat. Kalian dituduhnya dengan 3 surat ketetapan, maka surat keberatan itu satu-satu, jadi totalnya ada 3 gitu. Ada loh yang kadang WP itu dikasih langsung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Nah, maka itu surat keberatannya juga harus sesuai dengan surat ketetapan. Kalau ketetapannya ada 2, ya wes surat keberatannya juga ada 2 gitu ya. Kalau aku kecepatan bilang ya, kadang aku nggak sadar tau kalau ngomong cepet tuh. Kalau bisa ngikutin oke, tapi kalau kecepatan bilang aja Mbak kecepatan gitu, nggak apa-apa. Terus yang keempat, wajib pajak sudah melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit dengan jumlah yang disetujui oleh wajib pajak dalam pembahasan akhir sebelum surat keberatan pajak disampaikan. Persyaratan ini hanya berlaku untuk keberatan pajak kurang bayar. Jadi guys, di SKPKB itu ada jadwalis. Jadi kurang bayar menurut WP sama kurang bayar menurut Fiskus. Nah, ini kan ada nih, tertera di SKPKB. Jadi misal nih, menurut WP kan tadi illustration itu adalah 20 juta. Menurut Fiskus ini adalah ketetapan yang harus dibayar. Yang mulanya harus dibayar, yang harus dibayar. Nah, nanti ketika kita mengajukan keberatan, maka kita harus melunasi yang ini dulu. Harus melunasi sebesar yang disetujui, gitu ya. Paling sedikit sesuai dengan jumlah yang disetujui. Jadi minimal 20 juta yang harus kita lunasi sebelum melakukan proses keberatan. Yang kelima, dapat diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak ketetapan pajak dikirim atau sejak terjadi pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Kondisi ini tidak berlaku apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena kondisi yang terjadi di luar kekuasaan wajib pajak bersangkutan. Intinya, pengajuan keberatan adalah 3 bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak. Oke, jadi misal ada SKPKB itu tertanggalnya 6, ngomongnya 6 tulisnya 3. Jadi 3 Mei 2022. Oke, maka batas akhir melakukan keberatan adalah 3 bulan sejak diterbitkannya. No, diterimanya. Misal nih ada tanggal diterbitkan SKPKB. Ini tanggal terbit. Lalu ini si WP baru sampai di rumah WP itu misal tanggal 7 Mei 2022. Ini tanggal diterimanya SKPKB oleh si wajib pajak. Maka batas akhir melakukan keberatan adalah 3 bulan sejak tanggal terbit. Oke, jadi yang kita pakai adalah yang ini. Maka batas akhir melakukan keberatan adalah tanggal Mei. Habis Mei itu apa? Juni, Juli, Agustus. Berarti maksimal adalah 3 Agustus 2022. Gitu. Jadi ini batas akhir melakukan atau memasukkan surat keberatan ke KPP gitu ya. Gini aja. Oke? Bisa ya. Jadi ini yang kuning ini harus terpenuhi. Kalau kalian tidak memenuhi salah satu saja yang kuning ini, maka keberatan kalian dianggap tidak disampaikan. Oke? Nah, sekarang yang keempat, surat keberatan harus ditandatangani ini juga sih. Harus ditandatangani oleh wajib pajak. Jika surat keberatan
ditandatangani oleh selain wajib pajak, maka keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus gitu. Jadi harus ada surat kuasa. Kalau misal yang direkturnya entah dia mungkin lagi bisnis trip gitu, ke luar negeri nggak bisa tanda tangan gitu, maka bisa ditandatangani oleh kuasa, tapi harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Lah sekarang ini tadi lupa. Kondisi ini tidak berlaku apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena kondisi yang terjadi di luar kekuasaan wajib pajak. Misal nih, di wilayahnya dia tuh ada banjir gede. Itu namanya force major ya. Jadi ketika ada keadaan force major atau keadaan di luar kuasanya kita, maka ini bisa aja geser gitu. Misal pada tanggal ini terjadi gempa misal. Udah lewat ya, jadi bukan doa nih. Terjadi gempa gitu. Lalu melumpuhkan semua kegiatan misal kayak gitu. Maka bisa lebih dari 3 bulan nggak apa-apa karena emang pada tanggal itu ada kegiatan kahar atau di luar kekuasaan gitu ya. Oke, dari sini masih oke ya, masih bisa ngikutin ya. Atau ada yang mau ditanyain? Bisa? Masih aman? Guys, are you okay? Aman nggak? Aman ya? Oke, nanti ada yang bingung langsung tanyain ya. BTW ini kan lagi ada pengajian di masjid ini. Kalian kedengeran nggak sih? Orang ngaji gitu? Dengar. Kedengeran banget ya? Kenceng banget ya? Tapi masih jelas kok. Oh ya udah. Sorry ya. Gimana ya, Bang Halo? Kadang tuh mikir, kadang kita mau ngedumel tuh dosa, tapi dianya kenceng banget. Maaf ya Allah. Kak, aku mau tanya dong. Boleh, yang Kan mana? batas tadi kan 3 bulan itu dari tanggal terbit. Nah, terus dia nerimanya itu tanggal 7. Nah, kalau misal dia itu mikirnya kayak, oh 3 bulan selanjutnya itu berarti 7 Agustus itu berarti tetap nggak bisa ya, Kak? Nggak bisa. Jadi tetap dia bilang Harus. di undang-undang, kalau di undang-undang dia bilangnya tetap dari tanggal dikirim. Jadi habis terbit kan langsung dikirim tuh pasti sama KPP. Oke, terus? Jadi nggak bisa dari Iya, tanggal oke. 7. Udah oke ya? Oke, terima kasih. Sip, makasih. Udah buku ngajinya jangan di loudspeaker aku. Nah sekarang nih kan udah nih kita ngajuin. Terus habis itu sama si KPP atau sama Kanwil, kalau keberatan itu dia prosesnya di kantor wilayah, belum di pengadilan. Jadi kalau untuk keberatan itu diprosesnya di kantor wilayah pajak Kanwil ya. Lah, ini jangka waktu keputusan. Jadi, setelah kita mengajukan keberatan, nantinya kita akan mendapatkan bukti penerimaan surat yang apabila sudah dimasukkan atau diajukan keberatan, maka kita akan mendapatkan bukti penerimaan surat atau BPS. Lah, BPS ini menjadi bukti BPS atau bukti penerimaan surat ini menjadi bukti bahwa keberatan sudah diajukan. Misal nih aku ngajuin keberatannya tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 Agustus ini aku mengajukan keberatan. Berarti tanggal BPS-nya tanggal 1 Agustus 2022 dong ya. Lah sekarang kan diproses tuh di KPP, nanti kita dipanggil, dipintain data segala macam. Lah dalam jangka waktu 1 tahun atau paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan pajak diterima, DJP ini harus memberikan keputusan. Ini keberatanku ini ditolak atau diterima sih. Jadi jangka waktu pemrosesan adalah maks 12 bulan dari tanggal diterima. Gitu. Jangka waktu atau proses keberatan adalah maksimal 12
bulan dari tanggal diterima. Lah itu apabila melebihi, kalau misalkan udah 1 tahun nih. Oh, putus-putus. Sampai mana putus-putusnya tadi? Sampai sini ya? Jadi misal nih, tak ulangin lagi. Masih oke? Udah oke? Atau masih putus-putus? Udah, Kak. Oke, sip. Bentar guys, aku tutup jendela aja kalau kayak gitu. Biar nggak panas. Jadi tadi ya, ulang. Jadi misal nih, kan harusnya kan maksimal tanggal pengajuan keberatannya kan tanggal 3. Terus sekarang aku mengajukan tanggal 7, berarti kan masih boleh dong. Berarti atas bukti penerimaan suratku itu tertanggalnya tanggal 7. Lah, terus habis itu kalau udah jangka waktu di prosesnya keberatan itu dari undang-undang dia bilang si Kanwil ini dikasih waktu pokoknya kamu harus memproses keberatan ini maksimal itu 1 tahun atau 12 bulan. Jadi surat keputusan keberatan mereka harus memberikan kepastian keberatanmu itu diterima atau ditolak itu dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal diterima. Tanggal diterima dari tanggal apa? Dari tanggal BPS atau bukti penerimaan surat atas submitnya surat keberatannya kalian. Gitu ya. Nah sekarang, misal Mbak, kalau misalkan dalam jangka waktu 12 bulan itu kita belum tahu nih keputusannya diterima atau ditolak, maka apabila dalam jangka waktu 12 bulan, Kanwil atau Fiskus belum memberikan keputusan, maka keberatan dianggap diterima. Gitu. Jadi mereka dikasih JT pokoknya 1 tahun gitu. Kalau misalkan kamu 1 tahun nggak bisa, ya wes itu harus kamu terima gitu kan. Nah terus habis itu ini untuk jangka waktu prosesnya. Berarti nanti keputusan keberatan dituangkan dalam bentuk SK keberatan. Oke? Nah, sekarang keputusan keberatan itu ada 2. Ada yang diterima, ada ditolak. Ada diterima, ada diterima sebagian sama ada yang ditolak. Untuk yang diterima ini ya udah berarti kalau kita menang dong atas kasus sengketa ini kita menang berarti kurang pajaknya tetap sesuai sama keinginan si wajib pajak senilai 20 juta tadi. Oke? Lah sekarang terus Mbak kalau misalkan diterima sebagian tuh gimana? Misal nih misal nih, ini aku punya nilai sengketa ya. Nilai sengketa. Kan tadi kan nilai sengketanya kita kan 20 juta ya, Kak. Menurut WP 20, tuh waga. Menurut si Fiskus 30. 30 apa 35 tadi? 25 ya, salah. 25 ya. Tuh waga lah. Kalau diterima berarti nanti kurang bayarnya itu menurut WP. Jadi nilai sengketa menurut WP. 20 juta. Oke? Terus kalau diterima sebagian misal nilai sengketa menurut kita 20 juta. Menurut Fiskus itu 25 juta. Ternyata setelah kita melakukan keberatan, menurut si Fiskus Kanwil atau menurut si penelaah keberatannya, itu saja kamu kurang bayar 22 juta. Nah, ini namanya diterima sebagian. Gitu. Oke? Terus, kalau diterima sebagian itu nggak ditolak seluruhnya gitu. Kamu masih ya wes oke gitu. Terus habis itu kalau ditolak,
Kalau ditolak berarti tetap menurut Fiskus. Kurang bayarnya nanti menurut Fiskus gitu. Ini surat keputusan keberatannya. Lah, di antara ketiga ini Mbak ada sanksi administrasi? Nggak ada. Ada ya jawabannya. Jadi, apakah ada sanksi administrasi? Ada. Kalau diterima kan pasti tidak ada sanksi administrasi. Jadi sanksinya ini tidak ada. Tapi untuk diterima sebagian itu sanksi administrasinya 30%, 30%, ditolaknya sanksi administrasinya juga 30%. Jadi dari kasusnya kita tadi, simpen dulu ya. Daripada ke close nanti. Najwa 2 ya. Ini. Oke, lah dari ini berarti kan kurang bayar, jadi seharusnya menurut penelaah keberatan yang awalnya menurut WP itu 20 juta, surat keputusan keberatan kurang bayarnya sama nih 20 juta. Berarti oke, diterima kan? Lalu kalau diterima sebagian berarti nggak ditolak seluruhnya, tapi masih ada poin yang diterima gitu. Jadi menurut si penelaah keberatan misal kita mintanya 20, diterimanya cuma 22, itu namanya diterima sebagian. Lalu kalau ditolak ya wes berarti pasti kurang bayarnya itu pasti menurut Fiskus atau pemeriksa. Jadi ngikutin angkanya kurang bayarnya menurut Fiskus atau pemeriksa. Terus Mbak ada sanksinya nggak ada? Jadi ada sanksi tapi hanya untuk diterima sebagian dan ditolak. Jadi dalam hal atas putusan keberatan diterima sebagian atau ditolak, maka si WP ini wajib membayar 30% dari kurang bayar. Berapa yang harus dibayar? Nah, sekarang gini. Coba fokus ya. Kalau ada yang pusing atau Mbak kelewatan atau Mbak diulang dong boleh, nggak apa-apa tahu. Kalian yang bawel nggak apa-apa. Kita pusing bareng-bareng di sini. Jadi misal ilustrasi dari ilustrasi yang si PTA tadi yang 20 sama 25 kita lanjutkan. Jadi ketika si PTA dia dilakukan pemeriksaan. Terus habis itu terbit SKP KB. Nilainya 25 juta ya di atas tadi. Terus diterbitkan SKP KB, tanggal terbitnya berapa tadi, Dek? Ini ya, 3 Mei 2022. Jadi tanggal terbit di bawah aja. Ini contoh kasus. PTA dilakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan terbit produk hukum berupa SKPKB. Nilai SKPKB-nya itu 25 juta. Ya, SKPKB-nya 25 juta. Untuk pajak terutang menurut SPT wajib pajak adalah sebesar 20 juta, ya enggak? Berarti nilai kurang bayarnya adalah sebesar kurang bayar di SKPKB-nya adalah sebesar 25 dikurangi 20. Berarti harusnya dalam SKPKB tersebut mengisyaratkan bahwa PTA ada kurang bayar 5 juta. Paham ya sampai sini? Lah, tanggal terbit SKPKB adalah tanggal 3 Mei ya tadi, 2022. PTA 3 Mei 2022. Lalu si PTA dia memutuskan untuk melakukan upaya hukum lanjutan berupa proses keberatan. Maka maksimal PTA harus melakukan submit atau pengajuan surat keberatan adalah kapan? Berarti kan 3 bulan ya. Tadi Mei, ya benar 3 bulan berarti maksimalnya kan 3 Agustus.
2022. 3 Agustus 2022. Ini ya. Misal PTA melakukan submit atau pengajuannya yakni pada tanggal 5 Agustus 2022, berarti keberatannya auto ditolak. 5 Agustus 2022, maka keberatan pasti ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formal. Gitu. Jadi, kalau misalkan PTA dia baru submitnya 5 Agustus karena dia tidak memenuhi ini, auto tolak tanpa melihat isi materinya, tanpa melihat dalamnya itu yang disengketakan itu apa. Karena secara formal atau secara administratif itu dia tidak memenuhi persyaratan ini, tidak memenuhi persyaratan formal. Nah, dalam salah satu persyaratan formalnya harus diajukan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak dikirimkannya surat SKP KB gitu. Jadi keberatannya pasti ditolak. Kalau misalkan ini keberatannya juga belum tentu diterima sih, tapi dilanjutkan dalam uji materi lah. Kalau uji materi mah nanti kalian nggak dapat sih harusnya ya. Jadi istilahnya tuh dia melihat isinya, oh kamu sebenarnya benar apa salah, dilihat dari undang-undang misal, dilihat dari perhitungan misal seperti itu. Itu ujian materi, baru nanti diputuskan keputusan keberatan. Jadi maksimal harus 3 Agustus. Lalu ketika dilakukan penelaahan keberatan dan maka DJP harus menerbitkan surat keputusan keberatan. Misal nih, apabila sampai tanggal 6 Agustus 2023 si PTA belum menerima SK keberatan, maka keberatan dianggap dikabulkan seluruhnya. Jadi dianggap diterima seluruhnya gitu. Jadi si WP yang menang. Berarti kalau diterima seluruhnya berarti atas kurang bayar sesuai perhitungan WP. Jadi dianggap diterima. Oke? Misal sampai tanggal 2 Agustus 2023 keputusan keberatan sudah diterima WP dan memuat hal sebagai berikut. Berarti kalau 2 Agustus kan belum JT ya, belum jatuh tempo. Jadi si fiskusnya itu masih boleh, si penelaah keberatan masih boleh menerbitkan keputusan sesuai dengan uji materinya. Jadi tanggal 2 Agustus si WP menerima SK keberatan dengan hasil sebagai berikut. Misal, ilustrasi pertama. Hasil pertama diterima. Maka pajak kurang bayar menurut penelaah keberatan adalah sebesar, kan namanya diterima ya, pasti sama nilainya dengan apa yang dipintakan oleh WP. Terus menurut wajib pajak itu pasti 20 kalau diterima. Menurut fiskus adalah 25. Maka di sini tidak ada kurang bayar tambahan. Kenapa? Karena yang kita pakai adalah menurut penelaah dikurangi menurut WP, sehingga tidak ada pajak terutang. Oke? Lalu, ilustrasi kedua. Ya, misal hasilnya adalah diterima sebagian. Ini. Penelaah keberatan dia bilang, oh kudune 22 juta nih kamu tuh ya. Menurut WP 20 juta, menurut fiskus 25 juta, sehingga kurang bayar
kurang bayar menurut surat keputusan keberatan adalah sebesar kurang bayarnya berapa? 2 juta. Nah, ingat kan tadi kalau diterima sebagian maka si wajib pajak dikenain sanksi 30% dari kurang bayar. Sehingga ditambah sanksi atas penolakan keberatan, sanksi atas diterima sebagian keberatan adalah sebesar 30% dari kurang bayar gitu. 30% dikali kurang bayar. Jadi bukan atas yang 22 juta ya. Jadi dikalinya yang kurang bayar. Diselisihkan menurut wajib pajak berapa, menurut penelaah keberatan berapa, kan ketemu tuh kurang bayarnya berapa. Lah, kita dapat sanksinya 30% dari yang terutang. Ini ditambah sama ini. Berarti ini sanksinya, ini total yang harus kita bayar, total pajak terutang. Harus dilunasi maksimal 1 bulan setelah SK keberatan diterbitkan. Gitu. Itu ilustrasi yang kedua. Sekarang ilustrasi ketiga. Untuk ilustrasi ketiga sama nih. Jadi ada ada pajak menurut penelaah, ada menurut WP sama menurut Fiskus. Untuk ilustrasi ketiga apabila dia ditolak seluruhnya, maka kurang bayar menurut penelaah keberatan itu harus pasti sama dengan Fiskus. Menurut WP tetap dia ke 20 juta, menurut Fiskusnya sama dengan penelaah. Sehingga kurang bayarnya kita selisihkan sama ya antara penelaah dikurangi menurut WP. Tuh ada kurang bayar senilai 5 juta sesuai dengan SKPKB. Jadi kalau misalkan ditolak nanti kurang bayarnya itu pasti persis sama kayak SKPKB. Lah, terus berarti ini kan total pajak kurang bayarnya ya, sama dengan 5 juta. Ditambah apa? Sanksi. Karena ini ditolak seluruhnya, wajib pajak dikenain sanksi 30%. Kenapa ini? 30%. Oke. Berarti sanksinya adalah sama dengan 30% dikali sama 5 juta. Gitu, guys. Bisa kan? Sehingga kurang bayar pajak terutang atau total yang harus dibayar oleh si wajib pajak adalah dari 5 juta ditambah 1,5 juta kalau dia ditolak atau kalau dia kalah atas itu. Gitu. Dan sama harus dilunasi sejak 1 bulan setelah SK keberatan diterbitkan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Bisa? Atau pusing? Bisa nggak? Bisa ya. Oke. Bentar. Bisa ya. Oke. Yang lain kalau ada yang mau ditanyain sok ya, silahkan tanyain aja. Udah nih. Udah kan sekarang alur penyelesaian keberatan. Dalam proses penyelesaian keberatan ini, alur penelaah yang tadi aku bilang uji materi bentuknya seperti ini. Jadi wajib pajak tuh kayak dipintain data-data gitu, meminjam buku catatan, data informasi dalam bentuk hard copy atau soft copy kepada wajib pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, data, dan catatan serta informasi. Meminta wajib pajak untuk memberikan keterangan terkait materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan. Meminta keterangan atau bukti, meninjau tempat wajib pajak, melakukan pembahasan paling lama 10 hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan. Biasanya ini disebut SPUH, surat pemberitahuan untuk hadir dalam proses keberatan gitu. Melakukan pemeriksaan dalam rangka keberatan mendapatkan data dan atau informasi yang objektif dan dapat dijadikan dasar pertimbangan keputusan keberatan. Wajib pajak harus memenuhi peminjaman paling lama 15 hari kerja
setelah tanggal surat permintaan peminjaman. Jadi ketika ada si penelaah keberatan itu dia tanya, dia pinjam data, maka kita harus memenuhi itu maksimal 15 hari kerja. Apabila dalam jangka waktu 15 hari kerja sejak surat peminjaman itu dikirim, maka si DJP kasih entah teguran ini surat peminjaman yang kedua atau surat permintaan yang kedua. Jadi masih dikasih apa ya? Masih dikasih kerenggangan gitu. Dia follow up lagi mungkin DJP-nya itu dia remind lagi, tolong dong yang kemarin gitu dipenuhi atas peminjaman datanya. Wajib pajak harus memenuhi peminjaman paling lama 10 hari kerja sejak tanggal surat peminjamannya dikirim. Itu proses uji materinya. Sekarang alur penyelesaiannya. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal surat keberatan diterima sampai dengan surat tanggal keputusan keberatan diterbitkan. Jelas ya, pokoknya intinya dari surat keberatannya diterima itu harus berapa hari? 12 bulan. Dalam hal wajib pajak mengajukan gugatan ke pengadilan pajak yang menyatakan bahwa keberatan wajib pajak tidak dipertimbangkan. Jadi kalau misalkan si WP ini selain dia mengajukan keberatan, dia juga mengajukan gugatan. Maka atas keberatan itu auto gugur gitu. Jadi tidak dipertimbangkan. Apabila jangka waktu di atas telah terlampaui, maka dianggap dikabulkan. Dan DJP harus kasih surat dikabulkan itu maksimal 1 bulan dari jangka waktu 12 bulan. Jadi misal tadi kan daluarsanya kan tanggal berapa Agustus tuh tadi maksimalnya. Maksimalnya adalah tanggal 5 Agustus 2023. Maka dalam jangka waktu bulan ke depan, karena itu si DJP belum memberikan keputusan, maka dia wajib untuk memberikan surat keputusan keberatannya diterima maksimal 5 September gitu. Oke. Lah, ini boleh kalian cabut. Cara pencabutannya harus melakukan permohonan. Jadi, kalau misalkan kalian ya udahlah cabut aja keberatannya. Misal kalian yakin bahwa oh ini nggak akan menang deh, nggak jadi deh gitu, misal kayak gitu, maka kalian bisa mencabut pengajuan keberatan yang udah disampaikan sebelum tanggal penerimaan SPUH tadi. Pencabutan dilakukan melalui penyampaian permohonan, jadi pakai surat ya. Harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan. Surat permohonan harus ditandatangani oleh wajib pajak. Surat permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan wajib pajak terdaftar. Jadi istilahnya harus disampaikan ke KPP dalam bentuk surat resmi. Yang ketiga, wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan itu. Jadi disetujui untuk dicabut atau ditolak untuk dicabut. Wajib pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada DJP tidak bisa mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Jadi kalian tidak bisa, kalau misalkan udah nih atas SKPKB-nya itu udah diajukan keberatan dan dicabut, maka kalau misalkan mau melakukan permohonan pengurangan pajak itu udah nggak bisa gitu. Oke, bisa ya. Ini mah kan teori kan, jadi harusnya bisa dipahami. Tapi nanti kalau misalkan ada yang nggak paham, boleh ditanyain. Kak, mau tanya yang pencabutan itu ada maksimalnya nggak? Berapa? Misal kita kan punya 5 keberatan nih. Itu maksimalnya kalau kita mau mencabut semua keberatan kita gitu gimana? Langsung sama kayak tadi kan, berarti kan
berarti kalau kalian kan katanya mau bikin 5 keberatan gitu kan. Ya udah berarti kalau mau dicabut semua-muanya boleh, tapi dengan catatan jangka waktunya itu nggak boleh pas mau surat pemberitahuan untuk hadir. Jadi tadi kan kalau yang di atas itu ada pembahasan khusus nih. Ada pembahasan khusus membahas tentang keberatan, itu adalah salah satunya adalah surat pemberitahuan untuk hadir. Mana tadi? Kan habis pinjem. Ini ya, pokoknya setelah dia kasih kasih permintaan data, itu nanti setelah keberatannya itu mau selesai, kita diundang dulu ke KPP. Kita diundang dulu itu melalui SPUH atau surat pemberitahuan untuk hadir. Biasanya kalau misalkan dari pengalamanku itu jangka waktu dari SPUH ke diterbitkannya surat ketentuan keberatan itu nggak lama, misal cuma 7 atau 10 hari. Jadi kalau misalkan kata kamu tadi punya nih 5 keberatan, kalau mau dicabut semuanya boleh, dengan catatan kalian belum menerima undangan untuk melakukan pembahasan SPUH itu. Jadi kalau misalkan hari ini udah terima SPUH nih, kita mau pembahasan kayak gitu, maka udah nggak bisa dicabut lagi gitu. Berarti nanti pasti akan ditolak oleh DJP atas pencabutan keberatan. Tapi kalau misalkan meskipun ada 5 keberatan yang harus kalian cabut, mau dicabut nih, tapi belum sampai ke tahap SPUH, maka ya udah nggak apa-apa, sok. Pasti biasanya langsung boleh gitu. Gimana? Mau tanya terus yang tadi tahapan SPUH apa? SPUH gini, jadi kan sama kayak tahapan keberatan tadi ya, kan uji materi, mana tadi aku tulis uji materi, tuh. Mana ya? Uji materi. Nah, ini dilanjutkan dalam uji materi. Lah, step-stepnya uji materi ini singkatnya yang pertama adalah permintaan data oleh penelaah keberatan. Yang kedua itu ada berita acara klarifikasi atas kasus yang disengketakan. Yang ketiga itu kalau udah terus kan datanya diolah nih sama penelaahnya, kita dikasih undangan SPUH, surat pemberitahuan untuk hadir. Di SPUH ini dilakukan pembahasan atas sengketa. Yang keempat, apa ini aku lupa. Jadi setelah ada SPUH, maka jelang biasanya tuh dekat waktunya 7 sampai 14 hari kerja akan diterbitkan SK keberatan. Jadi gongnya kayak gitu. Gimana? Oke, paham. Oke. Yang lain ada lagi nggak? Bisa. Kak, mau nanya yang tadi itu kalau udah ngajuin keberatan terus dicabut, terus kenapa Kak nggak boleh ngajuin lagi? Itu maksudnya yang diajuin tadi atau selamanya nggak boleh? Jadi kalau mau ngajuin abis dicabut nih, terus awalnya kan dia nggak yakin kan. Terus tahu-tahu dia yakin dapat pencerahan entah dari konsultan mana gitu. Terus ketika dia mau ngajuin lagi itu nggak boleh gitu. Jadi nggak boleh labil. Kalau mau dicabut ya udah. Kalau kamu mau ngajuin lagi untuk keberatan itu nggak bisa. Terus ada lagi, kalau misalkan kamu udah ngajuin keberatan, terus kamu juga ngajuin gugatan gitu ke pengadilan pajak, maka atas keberatanmu ini langsung dianggap gugur gitu. Atas keberatannya langsung auto nggak bisa. Itu sih. Itu nggak yang dimaksud? Iya Kak, tapi berarti itu untuk kalau misal beda objek pajak itu masih bisa ngajuin kan? Misal Tetap bisa. ya, Jadi misal satu aku cabut, tapi untuk pajak yang lain itu aku masih boleh melakukan keberatan kan? betul, masih boleh. Jadi kan kalau satu keberatan kan atas satu SKP. Misal
kamu punya 2 SKP, misal satu SKP-nya 5 juta, yang satu SKP-nya 10 juta. Berarti kalau kalian mau ngajuin keberatan atas 2 SKP, kan teradministrasinya kan ada 2 keberatan kan, atas yang 5 juta sama 10 juta. Terus misal yang 5 juta ya udahlah kita bayar aja gitu. Akhirnya keberatannya dicabut. Yang 10 juta nggak apa-apa, masih jalan. Yang 5 juta dia statusnya dicabut karena kalian mengajukan permohonan pencabutan gitu. Nggak apa-apa kok. Karena kan emang sengketanya berdasarkan SKP gitu. Tapi misal nih isinya yang SKP pertama itu ada 2. SKP pertama ini 5 juta misal. Terus kamu bilang, aku tak cabut ya yang 2 juta, dalam 5 jutanya ini bisa nggak tak cabut separoh gitu. Oh, kayak gitu baru nggak bisa gitu. Oke. Oke, Kak. Makasih. Oke. Yang lain ada nggak? Bisa ya? Aman? Oke. Habis keberatan, sekarang kita ke banding. Lah, untuk banding itu adalah langkah dari keberatan yang ditolak gitu. Jadi kalau misalkan kalian masih belum menang di keberatan, kalian bisa mengajukan banding. Jadi kalau tadi untuk keberatan, tadi kan alurnya pemeriksaan dulu, baru diajukan keberatan. Pemeriksaan dapat SKPKB, terus kan kita ngajuin keberatan. Tapi untuk banding itu harus lewat keberatan. Jadi misal dapat SKPKB, kurang bayar. Sama si kasusnya si Tuan A. Aku pakai ini ya, illustration yang ketiga. Mana ya? Taruh ilustrasinya tadi di atas. Mana ada? Ini ya contoh kasusnya. Ini. Contoh kasusnya aku tetap pakai si PTA. Ini terkait dengan banding. Bentar ya, cek posisi PW dulu. Bentar ya. Oke. Nah, sekarang ke banding. Jadi dengan kasus yang sama ya. Atas PTA dia dilakukan pemeriksaan dapat SKPKB 25 juta. Pajak terutama menurut mereka menurut SPT itu 20 juta, ada kurang bayar 5 juta. Terus tanggal terbitnya 3 Mei. Ternyata setelah melakukan keberatan itu dia ditolak seluruhnya. Mbak, apa bedanya? Beda nggak Mbak tempat analisis banding dan keberatan? Tadi kan aku bilang kalau keberatan itu dianalisisnya di Kanwil, di kantor wilayah ya, di kantor wilayah. Jadi masih dalam lingkup DJP. Tapi kalau untuk banding itu dia langsung ke pengadilan pajak. Jadi beda ya. Untuk pemrosesan atau analisanya kalau banding di pengadilan pajak, kalau DJP itu masih kalau keberatan masih di kantor wilayahnya. Lah terus sama ya, aku melanjutin contoh kasus yang tadi, dia dilakukan pemeriksaan, ternyata ada terbit SKPKB tanggal 3 Mei. Dia melakukan keberatan, ternyata ditolak seluruhnya. Dia masih nggak terima nih, aku nggak mau bayar segini. Gitu. Lah akhirnya PTA memutuskan untuk mengajukan banding. Jadi untuk banding ini harus melalui keberatan dulu. Jadi dari pemeriksaan terbit SKPKB atau surat ketetapan lain, terus habis itu diajukan keberatan. Kalau keberatannya misal ditolak atau diterima sebagian dan kalian masih nggak terima, maka kalian bisa mengajukan banding. Gitu. Bisa nggak Mbak dari pemeriksaan langsung SKPKB terus aku langsung ke banding? Nggak bisa, jadi harus lewat keberatan dulu. Jadi harus lewat keberatan
dulu gitu. Nah, sekarang yang kedua, upaya hukum banding pajak. Banding pajak merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil surat ketetapan pajak. Proses banding pajak ini memang baru dapat dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan yang diikuti terbitnya surat ketetapan pajak, terutama kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Dasar hukumnya ada di UU Pengadilan Pajak ya, bukan di UKUP. Sementara proses hukumnya meliputi keberatan, banding, hingga peninjauan kembali. Syarat pengajuan keberatan. Setiap satu keputusan lah, keputusan ini adalah keputusan keberatan. Jadi setiap satu SK keberatan hanya boleh diajukan satu SK banding gitu. Jadi misal, Mbak aku dapat 3 surat keberatan nih, soalnya sengketaku di keberatan ada 3. Boleh nggak sih bandingnya satu aja, orang ininya sama kok, objeknya sama, misal kayak gitulah. Kalau kayak gitu nggak bisa. Jadi tetap satu SK keberatan harus diajukan satu surat banding, jadi satu-satu. Ini adalah syarat formal ya. Sama kayak tadi aku bilang, kalau ini kalian nggak lolos, auto gugur. Permohonan banding harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Ini harusnya kan tab juga ya. Harus ditulis secara dalam bahasa Indonesia. Jangka waktu permohonan surat banding adalah 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Jadi SK keberatannya itu udah ada di tangan kalian. Beda ya, kalau yang keberatan tadi kan 3 bulan sejak surat ketetapan dikirim, ya enggak? Atau tanggal surat ketetapan. Tapi kalau banding itu syaratnya adalah 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Jadi misal dia kan ditolak seluruhnya. Lalu si WP baru menerima SK keberatan kapan ya? Kan Agustus, anggaplah tanggal 2 Agustus 2023 gitu. Gini. WP baru menerima SK keberatan 2 Agustus 2023. Terus padahal di SK keberatan itu tertanggal, misal tanggal sebelum Agustus itu apa? Juli ya. 30 Juli. Jadi sebenarnya itu dikirimnya 30 Juli, tapi baru sampai di tangan WP itu tanggal 2 Agustus 2023. Lah, maka acuan pengajuan keberatannya adalah keberatan maksimal banding maksimal diajukan apabila dia mau mengajukan banding adalah 3 bulan sejak tanggal diterima oleh WP gitu. Jadi tanggal diterimanya 2 Agustus, berarti 3 bulannya maksimal. JT mengajukan keberatan kapan? Agustus, September, Oktober, November ya berarti ya. Berarti maksimal 2 November 2023 gitu. Jelek. Jadi 3 bulannya dihitung dari tanggal 2 Agustus. Itu ya. Kecuali ada aturan lain dalam perundang-undangan perpajakan, enggak sih. Surat banding juga harus dilampiri dengan surat keputusan keberatan. Banding bisa dilakukan jika besarnya jumlah pajak terutang yang dimaksud sudah dibayar 50%. Beda dengan pengajuan keberatan tadi yang kita maksimal bayarnya adalah senilai yang disetujui. Kalau misalkan keberatan ini harus dibayar maksimal minimal 50%. Jadi kan harusnya total yang harus dibayarkan 6.500.000. Maka si PTA juga wajib membayar dulu sebesar 50% dikali siapa? Dikali ini. Gitu. Jadi harus dia bayar, ini syarat formalnya ya. 1, harus diajukan 1 surat keberatan, 1 surat keputusan keberatan, itu 1 surat permohonan banding. Yang kedua, harus dilakukan
dibikin secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia. Maksimal nggak boleh 3 bulan dari tanggal diterima. Yang keempat, hanya bisa diajukan kalau dia sudah bayar 50% dari yang harus dibayar. Tadi kan di surat keberatannya atau di SK keberatannya kan 6.500.000. Jadi dalam permohonan banding, dia paling enggak lunasono dulu 50%-nya sebesar 32.500. Baru banding tersebut bisa diajukan. Jadi syarat formalnya ada 4 gitu ya. Oke. Ini pencabutan banding. Kalau proses banding itu biasanya kalau tadi kan untuk proses keberatan kan macam-macam kan. Karena kita berhadapan dengan kanwil atau kantor pajak atau DJP. Tapi kalau untuk kalau untuk banding itu kita langsung ke pengadilan. Jadi ya prosesnya cuma sidang gitu sih. Jadi ya udah sidang doang. Makanya di sini langsung aku sebutkan terhadap pencabutan banding. Boleh dicabut dengan penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang, jadi boleh dicabut selama belum ada sidang. Putusan majelis atau hakim tunggal melalui proses pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. Jadi emang dia ada pengajuan. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali. Jadi nggak boleh labil. Itu ya. Nah sekarang keputusan banding. Ini keputusan banding. Apabila setelah dilakukan analisa oleh majelis hakim pajak, berikut merupakan simpulan dari majelis. Gini, misal menurut majelis, kalau misalkan tadi kan kalau untuk keberatan ada 3 kan, diterima sebagian atau ditolak. Nah, tapi kalau misalkan banding juga sama. Jadi ada 3 putusan. Terdapat 3 putusan. Diterima, ditolak, diterima sebagian atau ditolak. Kalau diterima berarti nggak ada sanksi. Ini sanksi. Kalau diterima sebagian, sanksinya 60%. Kalau ditolak juga 60%. Jadi misal nih, menurut majelis, analisa majelis. Gini. Terhadap kurang bayar, tadi kan awalnya ditolak semuanya ya. Ternyata menurut majelis itu dia tetap senilai senilai fiskus. Jadi tetap senilai 25 juta. Tuh aja. Gini kan, menurut majelis 25, menurut WP dia 20. Lah menurut fiskus itu 25. Berarti kalau kayak gini kan ditolak seluruhnya ya. Sehingga kurang bayar pada SK keberatan. Jadi kita based on SK keberatan, tadi kan 6.500.000 sanksinya si SK keberatan. Ini loh. Terus sudah dibayar sebesar 3.250.000. Karena kan tadi syaratnya harus bayar 50% ya. Maka kurang bayarnya adalah sebesar ini. Berarti dia harus melunasi atau dia dikenakan sanksi 60% sebesar ini dikali ini. Jadi senilai kurang bayar yang belum dia bayar 60%, sehingga di surat keputusan banding total yang harus dia bayar adalah segini. Gitu. Oke? Bisa? Bisa ya? Pusing nggak? Ada yang ditanyain? Coba cek dulu. Kak, boleh diulang yang sudah bayar tadi ambilnya dari mana? Ini. Kan ini.
Kan tadi ketika kita mengajukan banding, kan syaratnya ada 4 ya. Yang pertama harus diajukan dalam bahasa Indonesia. Nggak boleh lewat dari 3 bulan. Harus melakukan pembayaran 50% ini. Jadi dia harus, kamu bayar dulu nih buat DP gitu katanya nih. Banding hanya bisa diajukan jika besarnya jumlah pajak terutang yang dimaksud adalah 50% dari pajak terutang. Jadi sebelum dia ngajuin, dia bayar dulu nih. Harusnya tadi kan yang surat ketetapan keberatannya kan terutangnya kan 6.500.000. Kalau kalian mau lanjut ke banding harus dibayar separuh dulu supaya bisa lanjut ke banding. Makanya kan harusnya terutangnya 6.500.000, kalian bayarnya separuh dulu 3250. Nah, itu dari syarat pengajuan banding. Lah, ketika SK bandingnya itu keluar, kemarin boleh diklaim dong gitu. Boleh. Jadi harusnya kan kalian terutang 6.500.000 dikurangi dengan yang sudah dibayar atas persyaratan banding tadi. Sehingga kalian tinggal sisa bayar 3250 aja yang belum dibayar. Sehingga sanksinya itu hanya atas yang belum dibayar saja, bukan atas total SK keberatannya. Gitu. Jadi sanksinya dari 60% dikali 3250. Sehingga SK bandingnya itu memuat dari kurang bayar ditambah sanksi atas ditolaknya banding tersebut 1950. Total yang harus kalian bayar di SK banding adalah 5.200 gitu, guys. Oke? Oke, Mbak, paham, Mbak. Makasih. Oke. Yang lain, gimana, guys? Ada yang pusing nggak? Nggak ada yang pusing? Bisa? Kalau bisa, aku lanjut ke PBB gitu. PBB, bentar. Dikit kok. PBB. Oke, bisa ya. Ini tak save dulu. Ini nanti tak kasih. Soalnya ini masih berantakan. Jadi tadi aku belum sempat. Nih, PBB ya. Dikit sih. Cuman yang banyak nih kayak apa namanya? Karena gede-gede aja dia. Bentar, tak kecilin. Oke, sekarang ke BBB ya. Jadi PBB ini udah tau lah ya, kalau pengertiannya kan atas pajak bumi bangunan. Yang mempunyai hak untuk meroleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Untuk objek pajak ada bumi dan bangunan. Kalau bumi itu meliputi tanah dan perairan, serta pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Kalau atas bangunan, itu konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Jadi jelas ya, kalau bumi itu hamparannya, kalau bangunan itu yang diletakkan di atasnya. Sebenarnya PBB itu ada 5. Ada perdesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pertambangan. Lah, tapi yang kita pelajari cuma 2 nih. Pedesaan dan perkotaan aja. Jadi dibagi jadi 2. Ada PBB P2, ada PBB P3. Kalau untuk PBB P2 itu yang atas nomor 1 dan 2 saja. Kenapa Mbak dipisah? Karena untuk yang pedesaan dan perkotaan nanti duitnya itu masuk ke APBD. Makanya namanya pajak daerah. Masuknya ke pajak daerah. Untuk P3, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masuknya ke APBN karena dia dikelola oleh pemerintah pusat. Ini udah ya. Untuk pedesaan dan perkotaan dikelola oleh pemerintah daerah, kita sebut sebagai PBB P2. Kalau yang kedua, PBB P3 terdiri atas perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dikelola oleh pemerintah pusat. Oke, termasuk bangunan lah, yang disebut termasuk bangunan nih nanti buat ini ya, for your information aja. Jalan lingkungan yang terletak dalam kompleks bangunan, misal hotel, pabrik, yang merupakan kesatuan dari bangunan tersebut.
kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal atau dermaga, taman mewah, tempat penampungan kilang minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat. Faktor yang menentukan klasifikasi nilai objek pajaknya. Jadi untuk penentuan nilainya kan kita pakai NJOP ya, nilai jual objek pajak. Lah itu bergantung sama apa sih? Lah ini bisa untuk dari letak, dari peruntukan, dari pemanfaatan dan kondisi lingkungan. Kan NJOP di mana ya? NJOP di mana nih? NJOP di Menteng beda dengan NJOP di Kebon Jeruk misal kayak gitu. Jadi sesuai sama lingkungannya dia. Untuk bangunan juga sama, dari bahan bangunan, rekayasa atau dena gambar, kondisi bangunan atau letaknya atau daerah yang dibangun. Jadi istilahnya ini adalah yang menentukan nilai jual objek pajaknya. Sekarang yang tidak termasuk objek pajak atas PBB yang dikecualikan. Digunakan semata-mata melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk melayani keuntungan. Jadi emang dia untuk bangunan nirlaba kayak gitu. Jadi kayak kesehatan, pendidikan, puskesmas, kebun binatang, maka dia adalah bukan objek pajak selama peruntukannya untuk nirlaba. Digunakan untuk kuburan, taman nasional, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain. Besarnya NJOP TKP ditetapkan 15 juta untuk setiap wajib pajak. Perwajib pajak diberikan untuk bumi dan bangunan apabila seorang wajib pajak punya lebih dari satu aset, maka apabila seorang wajib pajak punya beberapa nilai objek pajak, dia punya lebih dari satu aset, maka NJOP TKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar. Jadi, kalau misalkan dia punya 2 rumah, maka dia bisa memanfaatkan fasilitas NJOP TKP ini cuma di salah satu asetnya aja. Nanti ada perhitungannya. Kalian nggak bingung. Subjek pajak, ya orang pribadi yang punya ya. Wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan. Jadi intinya ya yang punya ya, yang punya si bangunan tersebut. Dasar pengenaannya adalah dari NJOP. NJOP-nya ditetapkan 3 tahun untuk pajak tertentu, besarnya NJOP dilakukan oleh kepala daerah. Nilai jual objek pajak, ini kita langsung ke hitungannya aja deh. Ini tarifnya ya. Kalau tarifnya untuk NJOP sampai dengan 1M, kalau NJOP-nya 0 sampai 1M, maka tarifnya adalah sebesar 0,1% per tahun. Untuk NJOP yang lebih dari 1M, maka tarifnya adalah 0,2% per tahun. Bentar. Ya. Enggak sambil coret-coret kayaknya. Ini summary-nya ya. Jadi, ini PBB. Ini litigasi. Ini PBB. Ini ya. Untuk PBB ini tarifnya. Kalau NJOP-nya tadi kan katanya, NJOP TKP-nya katanya 15 juta ya. Ini tuh kayak pengurang gitu, kayak PTKP. Terus untuk tarifnya itu berdasarkan NJOP. NJOP itu nilai jual objek pajak. Jadi istilahnya kayak angka dari bangunan itu kalau dijual tuh harganya berapa sih, kayak gitu. Itu namanya NJOP. Apabila NJOP-nya 0 sampai 1M, maka tarif PBB-nya adalah 0,1%. Oke? Terus apabila dia lebih dari 1M, maka tarifnya 0,2%. Oke? Nah, apa sih?
Terus ngapain lagi kita? Dalam hal pemanfaatan bumi dan bangunan dapat menimbulkan gangguan lingkungan. Lah ini khusus nih kalau misalkan dia daerah tambang atau daerah yang mengandung limbah, maka ini tarif PBB normal. Kalau dia itu daerah yang mengganggu lingkungan atau mengandung limbah kayak entah pertambangan atau yang limbahnya banyak, maka dia ada kenaikan sebesar 50% dari yang seharusnya. PBB kawasan berbahaya atau yang mengandung limbah, berarti ini dikali 150%. Jadi tarifnya ini. Nah, jadi 0,15. Ya kan? Itu PBB untuk kawasan yang berbahaya. Terus yang ketiga, untuk dalam hal bumi atau bangunan yang dia itu ramah lingkungan, cagar budaya, maka diberikan pengurangan 50%. Jadi ini untuk PBB untuk bangunan yang ramah lingkungan. Nah, maka tarifnya ini dikali 50%. Kalau dia bikin rusak lingkungan, tarifnya 50% lebih tinggi. Kalau dia baik buat lingkungan, maka tarifnya 50% lebih rendah. Oke, gitu. Jadi ini summary untuk tarifnya ya. Terus dasar perhitungannya. Lah ini rumusnya nih. Untuk menghitung PBB adalah dari tarif dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Jadi yang ini dihitung dulu, baru dikali dengan tarif. Rumus lengkapnya dari NJOP ini nggak cuman satu objek ya. Jadi misal nih dalam satu bangunan itu kan terdiri atas tanah dan bangunan. Jadi kita harus hitung NJOP bumi atau NJOP tanah plus NJOP bangunannya ditambah dulu, baru dikurang NJOP TKP yang 15 juta tadi, baru dikali tarifnya. Contoh ya, langsung aja. Kalau di Surabaya, NJOP-nya 15 juta. Apabila wajib pajak mempunyai 2 atau lebih objek pajak, maka hanya satu NJOP TKP yang diberikan. Contoh nih, si wajib pajak A mempunyai tanah kosong seluas 400 meter di Kelurahan Rungkut. Aku sambil tulis biar kalian tahu cara step-stepnya seperti apa. Jadi misal si WPA, dia punya tanah. Luas tanahnya 400 di Kelurahan Rungkut. NJOP tanahnya, NJOP-nya yang ditetapkan oleh Pemda adalah 500.000 per meter. Ini ya. Terus untuk bangunan, cuma tanah doang ya dia. NJOP-nya 500. Ya udah, berarti kita cari PBB atas tanah adalah step 1, cari dulu nilai NJOP-nya. Kan NJOP berarti dari luas tanah dikali NJOP per meter. Oke. Luas tanahnya dia bilang 400. NJOP per meternya 500.000. Berarti total NJOP untuk tanah adalah 200 juta. Oke. Yang kedua, kita tentukan NJOP TKP-nya adalah sebesar 15 juta. Taruh di sini. Nah, cara menghitung PBB adalah dari tarif dikali NJOP min NJOP TKP. Nah, kita kurangin kan NJOP dulu. Dikurangi ini. Berarti kita hitung dulu ya yang di dalam kurung ini. Jadi nggak bisa langsung di depan. Soalnya beda kalau misalkan kita langsung di depan ini dikurangi ini dulu. Baru dikali dengan 0,1%. Tuh guys. Bisa kan? Lah berarti PBB atas tanah si Tuan A adalah ini dikali sama ini. Bisa ya? Gampang kan? Terus yang kedua, PT Angin Ribut mempunyai lahan kosong di kawasan Pakuwon senilai 4 hektar.
1 hektar itu 1000 meter persegi. Jadi diingat-ingat itu kan nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Jadi ada yang namanya PT Angin Ribut. Dia punya tanah, dia bilang 4 hektar. 10.000 deh. Iya. 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Kebanyakan. Berarti kalau 4 hektar sama dengan ini dikali 4. Oke. Kita cari NJOP-nya berapa berarti? Berarti dari luas tanah dikali NJOP per meter. Oke? Luas tanahnya 40.000. Dia bilang NJOP tanah yang ditetapkan oleh Pemdanya adalah senilai 750.000. Ini ya. 750 ya. Dikali ini. Sehingga ini dikali sama ini. Berarti ini NJOP. Kita hitung BB-nya ya. PT Angin Ribut mempunyai kawasan Pakuwon. Tanah ditentukan oleh kenapa 0,2? Oh, I see. Karena ini ya. Jangan lupa karena dia NJOP-nya itu lebih dari lebih dari 1 miliar, maka tarifnya adalah 0,2%. Kenapa tiba-tiba ngeblank? 0,2% dikali NJOP dan NJOP-TKP. NJOP-TKP ini. Ini. Sehingga PBB-nya sama dengan ini dikali belum. Jadi NJOP-nya kan 30M. NJOP-TKP-nya adalah 15 juta. Nggak berasa ya. 30M sama 15 juta. Tuh, kayak gini. Sehingga nilai NJOP min NJOP-TKP ini dikurangi sama ini. Ini masuk. Sehingga PBB-nya adalah ini dikali sama ini. Total PBB-nya ini dikali ini. Gitu. Berarti total pajak yang harus dibayar oleh PT Angin Ribut atas tanahnya dia adalah segini. Itu guys. Itu untuk tanah doang. Terus dia bangunan nih. Wajib pajak AMIR mempunyai 2 atau lebih objek pajak, maka yang dapat dikenakan NJOP-TKP hanya 1 saja. Jadi kan ngitungnya kan dari tarif dikali NJOP min NJOP-TKP. Tapi kalau misalkan dia punya 2 aset, pengurang NJOP-TKP ini cuman ke salah satu asetnya saja gitu. Jadi yang manfaatnya pengurangnya itu cuma salah satu dari 2 asetnya. Contoh nih, dia punya 2 aset nih. Rumah di Airlangga, NJOP PBB-nya 350 juta. Tanah kosong di Kenjeran, NJOP PBB-nya 70 juta. Ini enak, kalian nggak usah ngitung NJOP tanah, nggak usah NJOP bangunan. Jadi dianggapnya ini sudah tanah plus bangunan, ini juga udah. Jadi ketika kita ngitung yang di Airlangga, dari NJOP PBB dikurangi NJOP TKP, baru hasilnya dikali dengan 0,1%. Sampai sini bisa ngikutin ya. Jadi atas 2 aset ini nanti pengurang NJOP TKP-nya cuma salah satu aja di antara 2 aset. Lah yang dapat NJOP TKP itu adalah yang paling gede. Dari 350 sama 70 kan 350 nih yang paling gede. Jadi dia yang dapat pengurang. Jadi pajak terutangnya dari 0,1% dikali 350 juta dikurangi 15 juta, berarti ini kan dikurangi dulu ya, baru dikali 0,1. Berarti yang harus dia bayar adalah 355.000. Salah, 335.000 gitu. Lah, terus sekarang karena dia punya 2 aset, maka atas 1 asetnya nggak dapat pengurang NJOP TKP. Jadi langsung NJOP dikurangi NJOP TKP 0,
sehingga nggak ada kan, cuman yang boleh cuman yang ini doang, jadi nggak dua-duanya dapat 15 juta. Yang aset kedua dia cuman dapat 10, dia cuma dapat 0 doang ya. Jadi pajak terutangnya langsung 0,1 dikali sama NJOP 70 juta. Pajak terutangnya adalah 70 juta. Gitu. Oke, sampai sini bisa ngikutin? Ada yang mau diulang? Nggak mau tanya. Yang mana? Nggak mau review aja sih, bener atau nggak pemahamanku. Berarti ini caranya kita tuh pokoknya kita cari NJOP dulu. Betul. Terus Terus NJOP itu cara ngitungnya luas tanah dikali sama nilai per meternya yang udah ditetapin. Itu pasti udah tahu dari soal berarti. Yep, betul. Pasti ada di soal. Habis itu kalau bangun asetnya 1 ya langsung dikurangin sama NJOP-TKP. Tapi kalau asetnya 2 pilih salah satu yang nilainya gede. Betul. Untuk cari PBB-nya nanti hasil Hasilnya kurang-kurangnya itu dikali tarif. Tarifnya itu yang betul. di atas ada 3 itu tadi. Iya, betul. Iya, kayak gitu. Bisa ya? Oke. Bisa. Sip. Terus ini udah sih. Ke bawahnya nih banyak latihan-latihan, nanti kalian tinggal baca aja ya. Hampir sama karena ini latihannya banyak. Terus habis itu sekarang ke BPHTB. Mana ya BPHTB ku ya? Bentar deh. BPHTB. Nggak ada. Kok nggak ada? Bentar, aku cari dulu ya. Iya, nggak ada. Bentar ya. Saya cari. Nggak jelas. Bentar ya. Aku lupa. Mana dia? Bentar. Di sini. Berarti dia tadi. Bentar ya guys. Give me a minute. Nah, udah kelihatan. Oke. Nah, kalau untuk PBB tadi kan pajaknya atas tanah dan bangunan. Nah, sekarang kita belajar lagi terkait BPHTB. Kalau BPHTB ini adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan. Jadi intinya ketika kita akan mengalihkan si tanah atau bangunan, maka kita sebagai yang memperoleh, namanya aja bea perolehan tanah dan bangunan ya. Jadi kita yang memperoleh hak sebagai pembeli atau yang dapat warisan atau yang dapat hibah, pokoknya yang kepemilikan yang baru itu dia harus menanggung si BPHTB gitu. Tuh. Ini fungsi tanah ini ya, nanti kalian baca. Objek BPHTB. Jadi ketika ada pemindahan hak karena jual beli,
tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemisahan hak karena peralihan, penunjukan pembelian dalam hal lelang, penggabungan usaha, peleburan atau penggabungan usaha, hadiah, dan lain-lain, maka kalian bisa terutang BPHTB. Itu ketika ada pemindahan hak yang disebutkan di sini. Intinya ketika kalian dapat perolehan dari tanah dan bangunan itu. Yang kedua, pemberian hak, lanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Objek pajak yang dikecualikan, yang nggak dikenakan BPHTB. Apabila ada peralihan hak keperwakilan diplomatik, negara atau daerah, orang pribadi atau badan karena konversi hak karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama, orang pribadi karena wakaf untuk kepentingan umum, atau orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Jadi ketika ada pindah nama, ada pengalian hak. Dengan ketentuan ini, maka kalian nggak perlu bayar BPHTB. Jadi biasanya atas kenegaraan, atas tanah negara yang diambil alih, kayak gitu. Terus atau ketika kalian mewakafkan, bukan mewariskan ya, mewakafkan, atau yang dipergunakan untuk keperluan ibadah, maka tidak terutang BPHTB. Siapa sih subjek BPHTB? Adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi, misal A melakukan transaksi jual beli kepada B, maka yang kena BPHTB adalah B. Jadi yang dapat aset barunya, yang mengakui itu sebagai aset baru. Sertifikat berubah dari A ke B, maka B-nya yang bayar pajak gitu. A punya tanah 2.000 meter persegi. Sebagiannya dibeli oleh Pemda. Karena ini yang dapat ini Pemda, maka masuknya ke B ya. Jadi dia tidak ada terutang BPHTB, pajaknya nihil karena untuk kepentingan umum. Terus yang ketiga, B mempunyai tanah seluas 5.000 meter persegi di Sampiterep. Pada bulan Juni sebagian diwakafkan. Lah dia wakaf berarti masuknya di sini. Sehingga pajaknya 0 gitu. Sekarang cara ngitungnya ya hampir sama kayak tadi, cuman sekarang tarifnya adalah 5% dan NJOP-TKP. Kalau tadi kan sama ya, NJOP-TKP, cuman beda nilai NJOP-TKP PBB sama si BPHTB itu ada perbedaan sedikit. Rumusnya 5% kali NPOP di min NPOP TKP. Kalau tadi kan NJOP kan, sekarang NPOP, nilai perolehan objek pajak. Oke. Jadi hasil dari NPOP dikurangi NPOP TKP itu sama dengan NPOP-KP. Nilai perolehan objek pajak dikurangi nilai perolehan objek tidak kena pajak sama dengan nilai perolehan objek pajak kena pajak gitu. Pokoknya hasil kurangnya itu namanya NOPTKP. Pengurangnya namanya NPOPTKP. Jadi ada T yang jempil di sini. Yang dikurangi itu namanya NPOP. Paham ya? Masih bisa ngikutin ya? Tuh. Mana lagi? Jadi rumusnya itu tadi. Dasar pemenuhannya itu pakai sistem self-assessment. Jadi kita hitung sendiri, store sendiri, lapor sendiri, kata sendiri yang itu. Dasar pengenaannya ini macam-macam dari jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, hadiah, dan lain-lain. Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, maka yang dipakai adalah NJOP PBB. Intinya nanti ketika ada dua hal yang diketahui, NPOP diketahui, NJOP PBB diketahui, kita ambil yang paling tinggi. Ya, perhitungannya yang kita attach di sini, kita mention di sini adalah yang paling tinggi apabila yang diketahui ada dua hal. Ada NPOP atau NJOP. Kita pilih yang paling tinggi. Tapi Mbak, kalau yang diketahui satu aja bisa nggak sih? Ya bisa. Tapi kadang tuh dosen suka iseng. Dia suka kasih dua. Jadi kita ambil yang paling gede. Gitu ya. Nah, sekarang untuk pengurangnya. Namanya NPOPTKP.
Jadi ada 2. Kalau tadi kan buat NJOP pengurangannya kan cuma 1. Pengurangnya 1 yakni 15 juta. Tapi kalau untuk BPHTB itu ada 2 macam yang harus kalian pilih. Mau pakai 75 atau mau pakai 400. Kalau 75 itu biasanya transaksinya transaksi umum, misal jual beli, misal lelang, misal kayak penggabungan, peleburan usaha kayak gitu-gitu, atau istilahnya transaksi biasa itu 75 juta. Tapi untuk ketika kalian transaksinya adalah hibah, warisan yang diterima oleh garis lurus derajat ke atas dan 1 derajat ke bawah, maka NPOP-TKP-nya adalah 400 juta. Jadi pengurangnya ada 2 macam. Nanti kalian pakai 75 atau 400. 400 ini apabila kalian dapat warisan. Hanya untuk transaksi warisan 1 derajat ke atas dan 1 derajat ke bawah. Jadi misal nih, contohnya 1 derajat ke atas tuh gini. Ini. Contoh 1 derajat ke atas. Misalnya aku di sini. Aku punya orang tua. Aku punya anak nanti. Aku punya adik, aku punya kakak. Inilah 1 derajat ke atas, ini aku ke orang tua. Ini 1 derajat ke atas. 1 derajat ke bawah, ini aku ke anakku nanti. Gitu. Kalau misalkan ke atas, kalau misalkan nenek, aku ke nenek namanya 2 derajat ke atas. Nenek ke aku namanya 2 derajat ke bawah. Aku ke cucu, nanti namanya 2 derajat ke bawah. Gitu. Oke? Paham ya? Sekarang kita ke contoh perhitungan nih. Emang paling nempel itu kalau udah ada contoh ya. Banyak juga ya. Padahal kan tadi cuma banding keberatan sama ini. Tapi ya, guys. Jadi sekarang ke BPHTB. Ingat tadi tarifnya berapa? 5%. Dikali sama NPOP. NPOP-TKP. Hasil pengurangan NPOP dan NPOP-TKP namanya NOP-TKP. NOP-TKP. Oke. Untuk NOP-TKP kan pengurang. Bisa 75 juta, bisa 400 juta. 75 juta untuk transaksi jual beli atau pengalihan biasa. Kalau 400 juta itu untuk waris, hibah, 1 derajat ke atas atau ke bawah, termasuk suami dan istri. Misal istri mau warisin ke suami atau suami mau warisin ke istri gitu, boleh 400 juta. Sekarang ke contoh nih. Teman A punya rumah di Airlangga luas tanah 200. Ya wes, kita catat dulu ya. Luas tanah itu 200. Tuh. Luas bangunan itu 100. Jual kepada Tuan B senilai 350 juta. Berarti harga jual ini 350 tuh wajah. Nah, ini harga jual kita sebut sebagai nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Nah, berarti kita ngitung BPHTB-nya, yakni dari tarif 5%. Gini aja deh biar rapih ya. Jadi NPOP-nya berapa? Nilai perolehan objek pajak dikurangi NOP-TKP karena ini jual beli biasa. Tipu. NOP-TKP karena ini jual beli biasa berarti kita pakai angka apa? Pakai angka yang 75 juta. Nah, maka ini hasilnya adalah N nilai perolehan objek pajak kena pajak. NOPKP. NPOPKP. Ini kan.
Hasilnya dikali tarif 5%. Nah, gini kan rapih kan? 5%. Ini dikali ini sama dengan yang namanya BPHTB. BPHTB gitu. Bisa ya. Terus yang kedua. Ayo, yang kedua. Dia tuan C. Dia punya tanah luasnya 300. Sesuai dengan ini dijual, berarti harga jual atau NPOP ya. Harga jual, saya ditulis saja harga jual dulu. Harga jualnya 750. NJOP-nya 800.000. Tadi ingat, tadi aku bilang kalau diketahui ada dua antara harga jual atau NJOP, yang diambil adalah yang paling besar. Nah, yang diambil adalah yang paling besar antara NJOP atau NJOP atau NPOP lah. Berarti kita ambil apa? Kita tentukan bahwa NPOP yang kita putuskan adalah 800.000. Sehingga NPOP tanah adalah 800 dikali 300. 800.000 dikali 300 meter persegi. Sehingga NJOP TKP-nya tetap 75 juta. NPOP TKP, ini salah. NPOP TKP. NPOPKP dikurangi. Oke. Hasilnya dikali tarif BPHTB berapa? 5%. Gitu. Ini dikali ini. Udah. Bisa kan? Terus yang ketiga. Nah, yang ketiga hibah tuh. Wajib pajak punya tanah luasnya 2.000. 2.000. Ini NJOP PBB-nya, NJOP PBB-nya 700. Coba ya. Terus dihibahkan seluas 500 meter. Berarti kalau kita cuma ngitung BPHTB, kita ngitung NPOP atas tanah yang seluas 500 saja. Jadi cari luas tanahnya kan 500. Nilai jual atau NPOP-nya ambil salah satu yang diketahui. Berarti NJOP atau NPOP-nya kita tentukan adalah NJOP. Kenapa? Karena kan nggak ada angka lain kan selain NJOP, jadi itu bisa kita pakai. NPOP-nya 700.000. Sehingga total NPOP tanah 500 meter persegi adalah ini dikali sama ini. Terus dikurangi NPOP TKP. Karena dia hibah dari wajib pajak ke anaknya, maka NPOP TKP pakai berapa? Pakai 400 juta. Loh Mbak, minus laan. Ya nggak apa-apa. Berarti kan tidak ada pajak terutang. BPHTB 5%. Berarti 0. Ini dikali ini. 0 gitu. Berarti BPHTB-nya 0. Kalau diketahui harga tanahnya 1.200, berarti illustration yang kedua. Ya udah, copy aja ya. Jika harga tanah sebesar 1.200.000. 1.200.000 coba ya. Berarti kan ini dikali ini. Ya enggak? Berarti salah. Ini dikali ini. NJOP-nya ya. NPOP-nya 400 juta. Lah, ininya ini dikurangi ini.
BPHTB-nya 5%. Ini dikali ini. Berarti BPHTB-nya terutang 10 juta. Bisa kan? Bisa nggak? Guys, ada yang ditanyain nggak dari awal ini? Paham. Paham ya? Oke. Udah sih untuk hari ini. Berarti oke, untuk pertemuan kali ini udah sih. Jadi ini nanti di pertemuan ketiga tinggal satu aja sih Bea Materai sama apa ya? Sama latihan soal yang kalian kasih kemarin. Sama latihan soal yang kalian Kak, kasih. aku mau tanya sekali deh. Yang Boleh. NPOP yang terakhir, nah itu tuh luas tanah dikalikan sama harga tanah, kalau enggak dikalikan sama eh NOP NJOP-nya. atas ya NJOP-nya. Oh ya udah oke. Jadi dilihat aja yang diketahui ini ada berapa. Misalkan kalau ini kan harusnya kan pakai NPOP kan. Cuman yang diketahui NJOP. Ya udah berarti kita bisa pakai itu. Tapi kalau diketahui dua tadi antara NPOP atau NJOP-nya, kita ambil yang paling besar. Kayak ini tadi nih. Harga jualnya 750, terus diketahui ada lagi NJOP sekitarnya itu 800. Berarti kita pakai angka yang paling tinggi gitu. Tapi kalau misalkan nggak diketahui nih, diketahui cuman NJOP, ya udah kita pakai NJOP. Kalau misalkan diketahui NPOP, berarti kita bandingin lagi antara NJOP sama NPOP lebih gede mana nih, gitu sih. Oke. Bisa ya? Oke, bisa. Ini filenya jangan lupa Kak, sama yang kemarin. Iya, kasih ya di sini ya. Ya udah. Kalau gitu kalian boleh leave deh ya. Kalau emang udah, nanti